Good morning, everyone. My name is Nona Alawindiani, and here I am with my friends Reza Hakim and Rizky Furgana Haigis. We're going to presentate about KNN code development part 2. So here, the code that we provided, we're going to break it into each line. So the first one is import pandas PD. This line imports the pandas library and assigns it the alias PD. Panda is a powerful data manipulation and analysis library in Python. And then the second was import numpy as np. This line imports the numpy library and assigns it the alias np. NumPy is a fundamental package for scientific computing in Python, providing support for large multidimensional arrays and mathematical functions. And then the third one is import matplotlib.pyplot as PLT. This line imports the pyplot module from the matplotlib library and assigns it the alias PLT. Matplotlib is a plotting library in Python, and PyPlot provides a simple interface for creating various types of plots and visualizations. And then there is import Seaborn as SNS. This line imports the Seaborn library, which is a data visualization library built on top of Matplotlib. Seaborn provides a high-level interface for creating informative and attractive statistical graphics. And then the last line of code is from luigi.kn import illustration demo. This line imports the illustration and demo models from the luigi.kn package. These models likely contain additional functions and utilities for data visualization and demonstration purposes. The specific functionality and details of these modules would depend on their implementation and also the context in which they are used. In summary, the provided code imports the pandas, numpy, matplotlib, and seaborn libraries as well as specific modules from luigi.kn package. These libraries and modules are commonly used for data manipulation, analysis, and visualization in Python. Next. Here, the first one is we import the makeblobs function from the sklearn datasets module. The makeblobs function is a utility in scikit-learn or sklearns that generates synthetic datasets with blobs or clusters of points. It is often used for testing and visualization purposes. And we import the pandas library and assign it to the alias PD. And then we read the contents of a CSF file named diabetes1.csf using the pd.readcsf function. The read underscore CSF function is a pandas method that reads a CSF file and loads it into a panda data frame object. The resulting data frame is assigned to the variable data. And then the first few rows of the data frames using the head method. The head function returns to the first 5 rows of the data frame by default, allowing you to quickly inspect the data. So in summary, the corrected code imports the makeblobs function from scikit-learn, reads the contents of a CCF file named diabetes1.ccf into a pandas data frame and displays the first few rows of the data frame. Next. And for this code, it performs the following steps. The first one is import the plot missing value function from the gcop.ml.plot module. The gcop m1 library is not a standard Python library, but it is likely a custom library developed by an individual or organization. It might contain specific functions for machine learning tests or data analysis. And then we use the imported plot missing value function to visualize missing values in the data frames. Missing values refer to the absence of data in certain columns or cell without a dataset or within a dataset, sorry. Visualizing missing values can help identify the extent and pattern of missing data, which is used for data cleaning and imputation strategies. The plot missing values data function call is expected to generate a plot or visualization that represents the missing values in the data frame. The exact appearance on and details of the plot will depend on the implementation of the plot missing value function in GCOM1 library.
In summary, the corrected code imports a function plot missing value from a custom library called gcom-lplot and use it to visualize the missing values in data frame. Next. This code manipulates the data frame data by creating a new data frame X, modifying the outcome column and displaying the modified data frame. So if we break down each line, this line creates a new data frame X by dropping the column labeled outcome from the original data frame. And then the drop function in pandas is used to remove columns or rows from a data frame, and the columns parameter specifies the columns to be dropped and resulting data frame without the outcome column, and it is assigned to X. For the Y column, this line creates a new series Y by assigning the outcome column from the data frame to it. It extracts the outcome column as a separate series object. And for the data line, this line modifies the outcome column in the data frame, and then it also uses and replaces the function to replace the values in the outcome column. Specifically, it replaces 0 with negative and 1 with positive. This operation converts the numeric values in the outcome columns to categorical labels. And then for the data.head line, this line displays the first few rows of the modified data frame using the head method. It allows you to inspect the updated data frame and see the changes made to the outcome column. So in summary, the provided code creates a new data frame X by dropping the outcome columns from the original data frame. It assigns the outcome column to a new series Y, then it modifies the outcome column in the data frame by replacing 0 with negative and then 1 with positive. So finally, it displays the first few rows of the modified data frame. Next. And for this code, it initializes a k-nearest neighbors or KNN classifier and fits it into the data. This line creates an instance of k-neighbors classifier class from scikit-learn and assign it to the variable knn. The k-neighbors classifier is a supervised machine learning algorithm used for specification test. By testing a neighbors equal to 1, we specify that the algorithm will consider the class's single neighbor when making prediction. And then the next line fits the KNN classifier KNN to the data. The fit method is a common method in scikit-learn estimators that trains the model on the given data. In this case, the x variable represents the future data or independent variables, and then the y variable represents the target variable or dependent variable or class labels. The KNN classifier will learn the patterns and relationship between the futures x and then the corresponding target values y. After executing these two lines, the KNN object will have been trained on the provided data and ready to make predictions. In summary, the provided code initializes a k-nearest neighbors classifier with one neighbor and underscore neighbors equal to 1 and fits it to the future data x and target variable y. This prepares the classifier to make prediction based on trained models. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi Nona itu ya. Itu tuh sekarang adalah split dataset to data train and data test ya. Ini dari library SQL model selection itu diimport kelas train test split ya. Nah, train test split ini adalah berfungsi untuk melatih dan mengetes tes program data yang tadi kita sudah berikan. Nah, X itu sebagai input dan Y itu sebagai output ya. Nah, di sini ada YX data drop ya, kolom yang tadi Nona sudah jelaskan ya, outcome ya. Jadi kolom yang ada di data kita yang di CS di video battery itu bakalan di drop datanya tuh. Dan dia itu data outcome itu bakalan dimasukin lagi ya. Terus data outcome sama dengan data outcome diganti sebagai ya 0 sama dengan negatif, 1 sebagai positif ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke Jupyter Notebook saja ya. Nah, ini kan adalah proses split di program kita ya.
sebenarnya ada dua jenis split itu ya. Yang pertama itu ada regression. Regression itu misalnya kita mempunyai data yang sama ya, misalnya suatu data yang sama ya. Yang kan itu kan tren gimana ya? Bagian trainingnya itu kan cuma 20% ya yang dijadiin trainingnya itu. Jadi kita 80 dijadiin tesnya itu ya. Jadi 80 datanya itu jadiin latihan, 20-nya itu bakalan dijadiin tes. Itu adalah tipe regression. Nah, kalau tipe classification yaitu misalnya kita punya dua data yang berbeda ya. Misalnya kita belajar bahasa Indo gitu ya. Terus tuh ada matematika, misalnya 100 matematika, 100 bahasa Indo. Gitu ya. Jadi buat regression classification kan misalnya kita belajar udah matematika sama Indo, masa dijadiin tesnya itu cuma matematika saja. Nah, itu makanya kita ngegunain classification. Jadi hampir sama kayak classification, tapi ya datanya itu di split dengan berbeda dulu ya. Jadi matematika itu yang dijadiin latihan itu 80 dan dijadiin tes itu 20. Sama juga dengan bahasa Indo yang jadiin 80 dan tesnya itu 20. Nah, kedua data latihan dan tesnya itu digabung. Jadi trennya itu jadi 180 ya. Kan di sini kan cat sama fish ya. Contohnya itu ya. Jadi 80 tambah 60 jadi kalau saya menggunakan matematika dan bahasa Indonesia jadi 80 tambah 80 dan tesnya itu 20 tambah 20. Kita bisa lihat ke data bawah gitu ya, ke program. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan dari SK modelnya ya. Nah, itu setnya itu ukuran semua datanya itu ada 268 ya dengan diabetes GSP kita yang kita gunakan ya. Nah, ukuran yang akan dilatihnya itu ya. Nah, dan di sini kan ada Stratify ya. Kode Stratify itu ya klasifikasi itu. Jadi untuk memklasifikasi agar datanya terpotong dengan rapih gitu. Semua datanya bakalan terpotong dan dimasukkan ke dalam tes itu. XCP itu adalah ukurannya ya. Jadi ukuran semua datanya itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Terus itu extend shape dan extend S-shape ya dan headline gitu lah. Jadi itu ukuran data yang akan digunakan untuk pelatihan itu yang trainnya ya, train shape-nya ya. Dan tesnya itu untuk yang dijadiin tes yang kita bisa dilihat di sini yang 614 itu untuk pelatihannya dan 115 itu untuk tesnya. Nah, terus kita menggunakan KNN Neighbor ya, Next Customer Neighbor ya. Nah, dengan neighbor itu sebagai satu, jadi neighbornya satu ya. Dengan fit itu kita ngegunain fit itu untuk menghitung ya akurasinya ya. Jadi kan ya tesnya yang dihitungnya itu dari tes yang di atas itu yang udah dilatih itu ya. Jadi extend dan test itu yang diambilnya, data yang diambil oleh KNN fit itu. Nah, terus kita untuk skornya gitu ya, kita bisa melihat skornya ya. Jadi KNN skornya itu. Jadi buat latihannya itu ternyata skornya itu satu ya, satu sangat akurat itu buat latihannya tuh. Tetapi pas di saat skor tesnya itu ternyata 0,6 saja, sangat anjlok ya. Jadi kita masih membutuhkan penghitungan yang lainnya lagi. Oke, ke bawah. Terus kita menggunakan konsep cross validation ini. Cross validation ini sendiri itu memotong data-data itu dengan misalnya ya kita punya data nih, misalnya skenario A, skenario B, skenario C, skenario C, D gitu ya. Kita ngegunain skenario A dulu, ternyata datanya akurat sekali ya, akurat banget. Tapi pas kita B itu, ternyata kok anjlok datanya tuh. Dan C yang kalau kita ngegunain C itu datanya tuh ternyata sedang-sedang aja, kurang begitu bagus. Tapi nggak terlalu jelek juga. Yang D itu misalnya ya lumayan lah. Pokoknya 50 misalnya. Ya. Kita itu ya, ibaratnya gitu ya scanner sampai scanner 4 ya. Datanya itu bakalan di split. Dari pokoknya penjelasannya kayak gitu ya. Nah, kalau yang pengen bentuk angka itu misalnya kita punya 100 data ya, kita split sebagai
misalnya 20% lah sebagai tes itu ya. Misalnya 20 sebagai tes, 80 sebagai latihan. Kita split dengan 4 skenario. Kan ini kan ada skenario satu yang 25 gitu ya. Ya, gitu ya. Split gitu ya. Jadi skenario satu itu 80%, 75 dan yang dijadiin tesnya itu 25 di bagian akhir. Kalau yang skenario 2 itu di sebelumnya, skenario 3 itu sebelumnya lagi, dan skenario 4 itu yang sebelum lagi. Nah, setelah di itu ya skornya ya, kan ngegunain ini ya cross validation score ya, itu tuh dari skor KNN itu sendiri dengan input X dan Y yang dibagi. Kita itu ngebagi, kalau data yang kita pakai itu yang dibagi menjadi 5 skenario ya. Jadi dari 5 skenario itu akurasinya itu adalah 064, 062 dan 066, 075 dan 061. Dan ternyata dari rata-rata dari semua skenario itu, sebelumnya itu adalah 0,66. Nah, itu adalah data yang kita dapat. Tapi masih anjlok ya, bisa dibilang dari anjlok ya, dari 1, tapi ternyata masih 0,6 itu. Nah, kita masih akan melanjutkannya dengan pengetesan berikutnya. Oke, pengetesan berikutnya saya serahkan. Oke, terima kasih Rizky Perkenalgis. Dari sini mungkin akan saya lanjutkan ya penjelasannya tentang KNN development ini. Oke, ini saya langsung pakai Jupyter aja ya. Nah, jadi tadi sudah dihitung ya oleh Rizky Purgana bahwa ternyata angkanya itu masih anjlok antara data yang dilatih dan data yang diuji itu ternyata masih anjlok. Oleh karena itu, kita melakukan improvement model, yaitu kita menggunakan scaling. Konsepnya scaling itu kita coba dulu ya seperti ini gitu. Di sini saya menggunakan library dari Luigi. Sini kita masukin kelas demo ya untuk analoginya gitu ya. Di sini ada jumlah anak, ada label jumlah anak dan juga gaji. Kalau misalkan diperhatikan, di sini ada jumlah anaknya n anak jumlah 2 gitu ya, dan di sini jumlah neighbor-nya 3 gitu, dan di sini gajinya 8 juta. Kalau misalnya kita geser gitu ya di bagian anaknya gitu, kita geser dulu jadi 1 dan gajinya kita naikin gitu. Tuh dia di sini grafiknya itu akan lebih mudah bergerak ya. Tuh dia perpindahannya itu terlalu cepat dan jauh gitu. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita menggunakan rumus ya, di sini dengan jumlah neighbor 3, gajinya 9 juta dan jumlah anaknya itu 1, jika dikelompokkan ke dalam sebuah rumus, parameter ini tuh tidak seimbang. Mengapa? Karena yang satu, jumlah anaknya itu kalau misalkan dihitung menggunakan rumus Pythagoras gitu ya, perbandingannya 9 juta, akar kuadrat dari 9 juta pangkat 2 dikali 1 pangkat 2, itu nggak seimbang juga. Yang satu 9 juta, yang satu cuma 1 doang gitu loh. Ibaratnya digit angkanya tuh nggak seimbang. Nah, karena oleh sebab itu kita menggunakan min-max scaling gitu. Untuk apa? Di sini kita menggunakan scaling karena untuk bisa mengatur data itu agar lebih bisa mudah diprogram gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tanpa scaling ya, no scaling seperti ini. Jadi datanya itu ngacak gitu ibaratnya. Parameter itu yang satu 0,25, 0,50, yang sedangkan yang ininya tuh minus 40, minus 20, 0, 20, dan 40. Nah, ketika kita menggunakan min-max scaling, itu data batasan angkanya itu hanya berdasarkan 0 sampai 1. Range-nya itu jelas gitu. Jadi dari mulai jumlah anaknya itu dihitung berdasarkan dari 0 sampai 1, dan gajinya pun sama 0 sampai 1. Jadi untuk pengklasifikasian datanya itu jadi lebih terukur gitu ya. Jadi grafiknya kalau misalkan tarik garis itu di sini ada pembedanya gitu. Yang ini buat jumlah anaknya dan ini gajinya gitu. Nah,
sekarang kita konsep scaling ini kita masukkan ke dalam codingan kita, ke dalam penelitian kita sekarang. Gitu. Kita menggunakan min-max scaler dari scaler. Jadi di sini kita menggunakan konsep yang di atas, gitu ya. Kita menggunakan konsep scaling dan kita terapkan ke dalam kasus kita kali ini. Jadi di sini kita menggunakan min-max scaler. Tapi untuk menggunakan min-max scaler ini kita harus tahu dulu nih nilai minimumnya itu dari data kita itu berapa gitu ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan min-max scaler dengan variabel scaler, jadi nanti akan ditampung dalam scaler. Nah, lalu kita melakukan pelatihan dulu nih untuk apa? Untuk mencari nilai minimum berapa gitu. Biar bisa menghitung range-nya gitu ya antara 0 dan 1. Kita hitung dari scalar fit ya. Data yang kita mau hitung atau yang mau kita pelajari itu data ekstrem gitu ya. Nah, setelah dilakukan seperti ini, kita cari data minimumnya. Nah, setelah dilatih datanya, kita bisa mencari nilai data minimumnya menggunakan scalar.datamin. Jadi nanti di sini kita mendapatkan nilainya gitu ya, nilai dari masing-masing kolom. Contoh misalkan ini dari kolom yang pertama nih ya, dari kolom mana tadi kolom? Atau kita print aja deh kolomnya. Nih, oh ya, bawah ini. Jadi misalkan dari yang ini kita dari kolom yang pertama kita mendapatkan data paling kecilnya itu, data paling minimumnya itu 0. Berarti dari kolom si pregnancies ini yang paling kecil 0 ini ya. Pada garis kanan 82 kita mendapatkan nilai minimumnya berapa. Lalu di sini di kolom selanjutnya itu 0 juga ternyata yang paling kecil, berarti di glukosa gitu ya. Begitu selanjutnya sampai di umur gitu. Jadi di sini umur yang paling kecil ternyata dengan umur 21 gitu ya angkanya gitu. Nah, setelah kita menemukan data minimumnya, range dan 0,1 yang kita sudah dapat, maka kita rubah, kita transform ya. Scalar tadi itu yang ini kita transform berdasarkan X-train. Nah, nanti nilai transformnya ini akan ditaruh di X-train scale yang sudah di scale, itu masuknya di sini yang sudah ditransform gitu ya. Begitupun data transform yang tes gitu, data tes X-train dan X-testnya itu akan ditaruh ke masing-masing variabel sesuai dengan jenisnya. Yang train kita taruh di X-train, dan buat yang X-test kita taruh di X-test. Nah, setelah dilakukan transformasi data, lalu kita coba lagi menggunakan algoritma KNN tersebut. Kita melakukan klasifikasi menggunakan key and neighbors classifier dengan jumlah tetangganya 1. Nah, di sini kita melakukan pelatihan terhadap data baru. Yang mana data baru itu? Data barunya itu yang ini, X-train scale gitu ya. Yang dimana X-train scale ini didapat dari scalar transform X-train. Nah, jadi kita panggil lagi di sini variabel X-train scale dan juga Y-train. Nah, kenapa sih kita nggak bikin Y-test atau apa lagi ya? Y-test scale gitu ya, atau Y-train scale. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Y-test? Karena itu kan data yang akan di ini ya, atau X-test deh, misalkan di sini nih. Kita kenapa di sini di KNN Fit ini kita tidak menggunakan X-test atau Y-test gitu ya. Karena data yang diuji itu adalah data yang baru. Otomatis ketika data itu baru, mesin itu belum mempelajari. Contoh misalkan analoginya di sini ada X-train dan Y-train. Ibaratnya train itu kan belajar gitu ya. Jadi misalnya kita belajar, otomatis kita tahu dong apa yang kita pelajari. Sedangkan tes gitu ya, itu kan kita nggak tahu karena itu hal yang baru. Jadi misalkan di sini kita belajar, kita tahu gitu apa yang kita pelajari, tapi kita nggak tahu gitu soal ujian kita nanti itu apa gitu ibaratnya. Soal yang akan diuji dari pembelajaran kita itu seperti apa. Nah, itu kan bisa dianalogikan sebagai data yang baru. Jadi kita tidak perlu mempelajari data yang baru gitu ya, karena memang nggak ada gitu datanya. Nah, selanjutnya kita hitung skornya berapa nih ya dari data yang sudah dipelajari tadi menggunakan
X-train scale dan Y-train gitu ya. Sesuai dengan di sini data yang tadi dipelajari itu apa. Kita cetak ternyata hasil tetap sama. Sedetik nol sudah benar gitu ya, akurat. Tapi ketika kita memanggil lagi datanya, oh ternyata di sini ada kenaikan gitu ya, di mana X-test scale ini kita ngambil dari sisi ini ya. Ketika data itu dirubah, ketika ditransform menggunakan scalar, ya, kita panggil data X-test scale-nya di sini, oh ternyata ada perubahan data di sini, ada perubahan hasil 0,6753, di mana ini lumayan tinggi untuk sebuah peningkatan akurasi ya, yang sebelumnya itu 0,6628 dari cross validation ya, ketika kita menggunakan scalar atau scaling itu naik jadi 0,67. Nah, karena dirasa masih jomplang, tapi ini sudah sudah ada peningkatan dari data sebelumnya untuk akurasinya. Nah, untuk bisa meningkatkan akurasi tersebut, kita coba lagi menggunakan improvement model, menggunakan parameter tuning gitu ya. Tapi di sini kita tanpa scaling dulu. Nah, mengapa kita menggunakan parameter tuning? Nah, konsepnya itu parameter tuning itu begini ya. Kalau yang tadi itu kan kita menghitung akurasi berdasarkan satu saja, jumlah tetangga satu. Nah, untuk kasus yang di sini, dimana kalau kita untuk mencari skor terbaiknya itu menggunakan tetangga yang lebih dibandingkan satu. Jadi di sini kita menggunakan variable neighbor ya, dengan range-nya itu 1 sampai 51 ya. Ini eksklusif. Dan 2 di sini itu sebagai iterasinya gitu. Jadi nanti setiap tetangga 1, tetangga 2, jadi dilengkap 2 gitu. Jadi nanti dia menghitung itu dari tetangga 1 langsung ke tetangga ketiga, kelima, ketujuh sampai seterusnya sampai 51 gitu. Nah, lalu di sini kita menggunakan looping. Ya, looping itu menggunakan K di sini ya. Nilai value itu K di sini. Lalu di sini kita panggil gitu ya. Kita menggunakan perintah algoritma dari key neighbor classifier untuk mengklasifikasikannya. Nah, di sini untuk jumlah neighbor itu kita menggunakan K yang tadi di sini gitu ya. Nah, lalu kita melakukan pembelajaran data atau kita mencoba pelatihan data di sini ya, KNN fit. Kita latih data X-train-nya dan Y-train. Ini kita nggak pakai data yang tadi ya, kita nggak pakai yang scale karena ya itu hanya untuk scale. Sedangkan ini tanpa scaling gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan data biasa aja, data X-train-nya, data yang akan dilatih, dan juga Y-train. Nah, di sini kita lakukan kita hitung skornya berapa dari yang tadi data dipelajari ini. KNN skornya itu X-train-nya itu berapa gitu ya, yang digabung dengan Y-train itu berapa, nanti skornya berapa, begitupun dengan tesnya berapa. Nah, nilai yang sudah didapat dari skor ini akan diambil oleh train score gitu ya, train score.append. Nah, nanti train score ini diinisialisasikan di sini, train score dan test score gitu ya. Jadi dia akan mengambil nilai dari si KNN score X-train ya. Yang train score itu dia ngambil dari X-train dan Y-train, sedangkan yang test score itu dia ngambil dari si KNN score X-test dan Y-test. Nah, kita print, kita lihat, oh ternyata datanya itu dari yang train ya, dari yang train score itu akurat pertama-tama akurat nih buat iterasi pertama. Begitu ketiga, kelima, ketujuh dan seterusnya itu turun, lama-lama turun gitu ya. Turun. Nah, agar kita bisa visualisasinya lebih jelas gitu ya. Apakah ini grafik itu nanti naik? Kita coba menggunakan ini ya, matplotlib tadi, modul matplotlib. Kita coba kita panggil neighbor train score, kita buat label train buat si train score-nya dan kita buat label test buat test score-nya. Nah, ternyata diperoleh datanya seperti ini gitu ya. Turun grafiknya. Dari mulai data trainnya ini turun, yang tadinya tinggi dari akurat 1 turun gitu ya ke bawah. Sedangkan buat yang tes itu dia dinamis gitu ya, naik turun, terus ntar naik lagi,
turun, terus naik lagi, terus tiba-tiba turun lagi segini. Nah, dari sini kita bisa menghitung gitu ya. Dari sini kita coba hitung seberapa akurat gitu ya dari iterasi yang naik berkah ini dari looping itu seberapa akurat sih gitu ya. Nah, sekarang kita panggil menggunakan print max test score gitu ya, menggunakan np max bg kan menggunakan numpy ya. Numpy max, untuk max ini apa? Untuk mencari nilai tertingginya berapa. Dari mana? Dari test score. Kita mencari nilai tertinggi dari test score menggunakan numpy. Nah, agar perintah ini bisa berjalan, kita tambahkan di sini f functionnya ya, untuk menghitung agar di sini yang ada di sini kode ada di sini itu bisa terhitung gitu ya, berbeda dengan string yang di sini. Begitupun di bawahnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai ininya, ketika kita sudah mendapatkan nilai maksimal dari test score-nya, kita print juga jumlah iterasi keberapa dia mendapatkan test score terbaik gitu ya. Di sini kita panggil neighbor yang ada di sini ya. Neighbor itu yang ada di sini dengan range 1 sampai 51. Argmax itu ininya ya, nanti buat nampilin neighbor keberapa yang paling tingginya ya dari test score. Lalu di print, ketika di print ternyata test score-nya itu tinggi sekarang di 0,72, 72, 72, 72, 73. Ini untuk max test score ternyata naik di tadinya 0,6 di 0,7 sekarang, 0,727 di iterasi keberapa? Di iterasi ke-19. Jadi pada data ke-19 dalam test score itu ternyata dia memperoleh data tertinggi segini. Ya. Nah, untuk improvement dari kelompok kami sejauh ini baru sampai ini ya, tuning test, parameter tuning. Tadi sudah menggunakan scaling, cost validation, sama dataset splitting. Ternyata kita masih belum kita masih belum bisa mendapatkan nilai yang mendekati dari data trend ya. Dan untuk di pertemuan selanjutnya akan kami maksimalkan kembali, akan kita coba lagi menambahkan beberapa feature agar hasilnya bisa mendekati data X-train atau Y-train. Dan ini progres timeline kita untuk minggu ini. Minggu pertama sampai kedua kita sudah menentukan research dan review paper. Minggu kemarin kita sudah membuat data collection dan juga sedikit KNN model development. Dan di minggu ini kita sudah melakukan KNN model development untuk tahap 80%. Dan untuk minggu selanjutnya kita sudah siap dengan data yang sudah fix jadi dan juga paper yang akan nantinya dilampirkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.